saya Maria Kristiani, anak saya Sultan Akbar Syah Bataniari Parlawan Siregar, umur 6 tahun 3 bulan. Dia sakitnya itu glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, disingkatnya G6PD. Ketahuannya itu ketika usia dia di bawah 24 jam, baru lahir sekitar 3 jam usianya, itu seluruh tubuhnya sampai ke matanya sampai ke telapak semuanya menguning. Kalau dari aturan main kesehatan, kalau anak jenis usianya di atas 3 hari, itu kemungkinan hanya karena fungsi hatinya yang belum sempurna berfungsi atau faktor-faktor yang non patologis. Tetapi kalau di bawah 24 jam itu sudah pasti patologis. Kita masuk ke yang patologis, yang kelainan pasti. Segera saya screening secepatnya dengan bantuan Profesor Nartono ya, di MNC ya. Jadi semuanya dapat tertangani dengan baik sih. Kala itu kita dapat langsung menegakkan diagnosa. Gejalanya apa sih yang timbul dari kelainannya si Sultan ini? Yang pasti menguning. Dan yang harus diwaspadai adalah ketika dia memasuki masa hemolisis jika terkena pemicunya. Hemolisis itu adalah sel darah merah pecah dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Nah, enzimnya ini kan yang diserang. Enzimnya ini yang diserang. Enzim ini tidak mampu untuk memproduksi sel darah merah yang pecah tadi secepat orang-orang normal lainnya, karena dia memang kelainan di sini. Sehingga ketika masa periode hemolisis itu terjadi, dia nggak ada efek samping lainnya. Kalau lihat di jurnal-jurnal kesehatan seperti Mayo, WHO, jika terkena pemicunya langsung sudden death. Jadi nggak boleh keluar darah sama sekali atau gimana sih? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Dan yang ada kita sayang-sayang aja. Oh gitu. Aja. Apa sih namanya? Donor darah pun juga nggak boleh. Terkena pemicunya juga nggak boleh. Pemicu yang paling umum itu adalah vitamin K, nggak boleh. Kamper nggak boleh. Segala sesuatu yang mengandung sulfa nggak boleh. Mencium nggak boleh, biji-bijiannya seperti kacang-kacangan dan turunannya sulfa dan turunannya itu nggak boleh. Dan berbagai macam antibiotik lainnya, anti malaria. Karena Indonesia itu kan endemik malaria kan. Disitulah tantangan kita yang terjadi di ekspedisi di Indonesia. Terus harapan untuk Sultan ke depannya gimana, Mbak? Harapan untuk Sultan adalah aku maunya itu Sultan itu bicara tentang awareness. Pertama dia harus aware sama dirinya sendiri, apa yang nggak boleh dan apa yang boleh, gitu kan. Yang harus dia konsumsi, apa yang harus dibatasi, apa yang harus dihindari, itu harapannya. Dia bisa mandiri ketika tidak ada saya ya, gitu kan, tidak ada saya. Kalau sementara ini kan masih saya yang menghindari, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu. Saya mau sekarang PR kita adalah Sultan itu mampu mengerti apa yang terjadi pada dia, mampu memilah-milah apa yang boleh terpapar oleh dia atau apa yang tidak boleh terpapar oleh dia. Lalu saya mau dia juga bergabungan menyuarakan bahwa screening awal pada bayi baru lahir itu penting sekali, karena biasanya ini tidak terdeteksi. Memang sebenarnya mereka G6PD deficiency tapi tidak terdeteksi. Pesan-pesan untuk orang tua di luar sana yang punya anak dengan kelainan-kelainan itu gimana? Pesan-pesan saya sih jangan lelah untuk tetap mencari bantuan, mencari pengetahuan, menyuarakan apa yang kita alami, karena juga untuk terapi juga, karena bukan buat kita memang, tetapi buat anak kita. Ketika kita sudah menjalani dan mereka harus menjalani hidup sendiri, mereka bisa mandiri. Langkah nyata dan berdaya. Masalah kesehatan itu bukan karena, apalagi pada darah ya, bukan karena dicubit setan, bukan. Kalau kita biru-biru, ketika kita melihat ada gejala yang timbul biru-biru, segera screening lah. Hanya ingin awareness saja kok.